Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emil Ham Kurniawan dengan NIM H00230446 dari Prodi Pendidikan Matematika 2023B. Nah, pada video kali ini saya mendapatkan materi tentang teorema simetri untuk memenuhi tugas proyek untuk pengganti UTS dari mata kuliah kalkulus. Nah, pada video kali ini yaitu materi saya itu teorema simetri. Nah, penjelasan pertama dari teorema simetri yaitu saya akan mengaitkan dulu dengan fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, karena sebelum masuk ke teorema simetri tentunya kita harus mengetahui itu fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, saya akan menjelaskan itu terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya simak video selanjutnya. Terima kasih. Nah, sebelumnya apa yang dimaksud dengan fungsi genap dan fungsi ganjil? Nah, jadi yang pertama, jika fx fungsi genap, maka f negatif x sama dengan fx. Itu yang dikatakan dengan fungsi genap. Nah, yang kedua itu ada fungsi ganjil. Jadi, jika fx ganjil, maka f negatif x sama dengan negatif fx. Nah, setelah kita memahami penjelasan tentang bagaimana ketika dia genap dan bagaimana ketika dia ganjil, kita bisa langsung masuk ke contoh soalnya. Kita contoh pertama, kita misalkan fx sama dengan x pangkat 2 atau x kuadrat atau x pangkat 2. Itu sama saja. Nah, kita buktikan ini fx sama dengan x kuadrat ini fungsi genap atau fungsi ganjil. Jadi yang pertama kita ganti x-nya dengan negatif x. Jadi dengan f negatif x sama dengan negatif x kuadrat. Hasilnya dari negatif x kuadrat ini adalah x kuadrat. Jadi begini, f negatif x sama dengan x kuadrat. X kuadrat di sini sama dengan fx. Jadi f negatif x sama dengan fx. Karena f negatif x sama dengan fx sesuai dengan definisi fungsi genap, maka fx sama dengan x kuadrat ini merupakan fungsi genap. Jadi fx sama dengan x kuadrat itulah fungsi genap. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya yang kedua, contoh kedua itu adalah kita ambil f x sama dengan x pangkat 3. Sama halnya dengan contoh pertama, kita tunjukkan dulu dia itu genap atau ganjil. Nah, jadi pertama f-nya min x, negatif x. Negatif x sama dengan negatif x pangkat 3. Hasil dari negatif x pangkat 3 adalah negatif x pangkat 3. Jadi f negatif x sama dengan negatif x pangkat 3. Nah, negatif x di sini sama dengan fx. Jadi f negatif x sama dengan negatif fx. Karena hasilnya itu negatif, maka ini adalah masuk ke dalam fungsi ganjil. Jadi hasilnya adalah fx sama dengan x pangkat 3 itu adalah fungsi ganjil. Nah, ini adalah penjelasan singkat mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil sebelum kita masuk ke teorema simetrinya, karena fungsi genap dan fungsi ganjil akan sangat berguna nanti ketika kita masuk di teorema simetri.
Nah, selanjutnya saya mengambil contoh yang kedua, yaitu integral min 2 menuju 2 3x berpangkat 4 dikurang 7x berpangkat 2 ditambah 5. Nah, sebelumnya ketika ingin kita mencari integral dari ini, maka kita harus menentukan dulu maka ini fungsi genap atau fungsi ganjil. Kita misalkan x nya itu min 1, jadi seperti ini. 3 kali min 1 berpangkat 4 dikurang 7 min 1 berpangkat 2 ditambah 5. Nah, hasilnya ini sama dengan 3 dikalikan 3 dikurang 7 tambah 5. 7 tambah 5 itu akan hasilnya 1. Nah, selanjutnya kita cari yang di sini. Selanjutnya kita misalkan x nya itu 1, itu 1 berpangkat 4 dikurang 7 1 berpangkat 2 ditambah 5, kan hasilnya negatif 3 dikurang 7 ditambah 5. Nah, hasilnya kan 1. Nah, jadi ketika ini hasilnya genap, maka kita bisa mencari integralnya dari min 2 menuju 2. Nah, kita misalkan begini, 2 integral 0 batas bawah 0 batas atas 2. 3x berpangkat 4 dikurang 7x berpangkat 2 ditambah 5. Nah, kita langsung masukkan saja. Begini misalkan kan di sini ada 2 dengan kurung 3x, ini kan pangkatnya 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1, karena ini turunkan ke sini. Nah, selanjutnya 7x ini kan 3x, 7x 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1. Nah, di sini ada tambah 5 0 ditambah 1. Batas bawah sini itu 0 2. Nah, selanjutnya 2 3x berpangkat 5 per 5 dikurang 7x pangkat 3 dikurang 3 ditambah kan ini 5 atas bawah 0 2. Nah, selanjutnya kita ganti x nya itu menjadi batas atas dan batas bawahnya, batas atas dikurang batas bawah. Nah, jadi begini, sama dengan 2 3 berarti kan atas atasnya 2 kita ganti 2 berpangkat 5 per 5 dikurang 7 kali 2 berpangkat 3 per 3 ditambah 5. Kan sini tadi maaf salah, kan di sini tadi ada 5x 5 kali 2. Nah, setelah begini, nah dikurang kan ini kan batas bawahnya dikurang x nya itu 0, jadi 3 kali 0 berpangkat 5 per 5 dikurang 7 dikali 0 berpangkat 3 per 3 ditambah 5 kali 0 per 1. Nah, kita jumlahkan langsung saja, yaitu 2 kan 2 kali 2 berpangkat 5 itu hasilnya itu 32 per 5. 2 pangkat 3 hasilnya itu 8, jadi dikurang 7 kali 8 per 3 5 kali 2 10. Nah, ini kan 3 kali 0 0, jadi semuanya ini hasilnya adalah langsung begini saja, kurang 0, karena hasilnya semua ini ketika dijumlahkan ini hasilnya 0 0 0 dan 0 semua, jadi hasilnya kita tulis saja 0. Nah, selanjutnya itu 2 3 kali 32 kan hasilnya 288 dikurang 7 kali 8 280 maaf 7 kali 8 kan ditambah dengan kan dikali
terus tambah 3 kali ke 3 10, dari sini itu ditambah dengan 30 kan disamakan penyebutnya 15, jadi ini kan tadi hasilnya kali ini baru begini 10 30. Nah selanjutnya hasil dari ini kurang ini tambah ini, hasilnya itu adalah 38, itu 38/15, jadi hasilnya itu dikalikan dengan ini yaitu dengan 76/15, jadi hasil dari integral min 2 menjadi 7 itu hasilnya adalah 76/15. Sekian penjelasan dari saya tentang teorema simetri, semoga dapat dipahami. Saya akhiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.